Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena Jilid 6C tema 6 yang berjudul Menuju Masyarakat Sehat. Untuk mempersingkat waktu, silakan adik-adik langsung saja dibuka bukunya halaman 31. Saya ulangi, di halaman 31 ini terdapat latihan soal subtema 1 yang dimulai dari PPKN. Ayo langsung saja saya baca ya. Nomor 1. Kegiatan berikut yang merupakan cara siswa dalam mengisi kemerdekaan Indonesia adalah jawabnya A. Belajar dengan giat. Nomor 2. Menjaga kebersihan rumah merupakan tanggung jawab siapa? Jawabnya adalah semua anggota keluarga. Saya ulangi, jawabnya semua anggota keluarga. Nomor 3. Apabila kamu melihat temanmu membuang sampah sembarangan, sikapmu sebaiknya. Jawabnya bervariasi, tapi yang tepat menurut saya adalah menegurnya dengan baik. Saya ulangi, menegurnya dengan baik. Kemudian nomor 4, manfaat ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan adalah, manfaatnya banyak ya adik-adik. Yang pertama, silakan ditulis, lingkungan jadi bersih, sehat, dan asri. Lingkungan jadi bersih, sehat, dan asri. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Nomor 5, tuliskan 2 kegiatan mengisi kemerdekaan Indonesia di sekolah. Yang pertama, belajar dengan giat. Silakan ditulis adik-adik. Yang kedua, melakukan piket kelas. Yang ketiga, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Dan masih banyak lagi. Saya ulangi, yang pertama, belajar dengan giat. Yang kedua, melakukan piket kelas. Yang ketiga, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Sekarang bahasa Indonesia ya adik-adik ya. Bacalah judul teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan 5. Judulnya adalah pentingnya pola hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Nomor 1 pertanyaannya, kata kunci dari judul tersebut adalah, menurut saya jawabnya adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Nomor 2, tuliskan makna dari kata kunci dari judul tersebut. Maknanya adalah suatu gaya hidup yang memerhatikan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan. Saya ulangin, suatu gaya hidup yang memerhatikan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan. Di sini ada adik-adik. Suatu gaya hidup yang memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan. Kemudian nomor 3, tuliskan perkiraan isi teks berdasarkan kata kunci dari judul tersebut. Menurut saya, informasi atau perkiraan isinya adalah yang pertama, arti pola hidup sehat. Saya ulangi, arti pola hidup sehat. Yang kedua, isinya kurang lebih melakukan hal-hal yang memengaruhi kesehatan. Kemudian perkiraan isi teksnya yang ketiga adalah manfaat pola hidup sehat. Saya ulangi, yang pertama adalah arti pola hidup sehat. Yang kedua, hal-hal yang memengaruhi kesehatan. Yang ketiga, manfaat pola hidup sehat. Sekali lagi, arti yang pertama arti pola hidup sehat. Yang kedua, hal-hal yang memengaruhi kesehatan. Yang ketiga, manfaat pola hidup sehat. Kemudian nomor 4, bacalah teks berikut dengan cermat. Silakan dibaca adik-adik ya, teks yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Tuliskan informasi yang diperoleh dari teks tersebut. Ini juga setelah saya baca ada 3 informasi pentingnya. Yang pertama adalah pengertian pola hidup sehat. Pengertian pola hidup sehat. Yang kedua, faktor yang memengaruhi kesehatan. Yang ketiga, manfaat pola hidup sehat. Saya ulangi, jawabannya yang pertama adalah pengertian pola hidup sehat.
Yang kedua, faktor yang memengaruhi kesehatan. Yang ketiga, manfaat pola hidup sehat. Nomor 5, apakah ada persamaan dan perbedaan informasi yang kamu peroleh dari sebelum dan setelah membaca teks? Buatlah dalam bentuk tabel perbandingan. Menurut saya jawabnya adalah sama. Sebelum membaca, tadi saya bilang arti pola hidup sehat. Yang kedua, hal-hal yang memengaruhi pola hidup sehat. Yang ketiga, manfaat pola hidup sehat. Dan setelah membaca, yang pertama adalah pengertian pola hidup sehat. Yang kedua, faktor yang memengaruhi pola hidup sehat. Yang ketiga adalah manfaat pola hidup sehat. Sama ini adik-adik ya. Baiklah, kita menuju ke IPS nomor 1, tokoh golongan muda yang menginginkan kemerdekaan Indonesia murni dari hasil perjuangan bangsa Indonesia adalah jawabnya Sultan Syahrir. Kemudian nomor 2, Sayuti Melik merupakan tokoh nasional yang berperan penting dalam peristiwa kemerdekaan Indonesia yang bertugas. Jawabannya adalah mengetik naskah proklamasi. Saya ulangi jawabnya, mengetik naskah proklamasi. Nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang peristiwa Rengas Dengklok? Silakan dicatat adik-adik. Jawabnya adalah peristiwa ketika golongan muda membawa IR Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Saya ulangin, peristiwa ketika golongan muda membawa IR Soekarno dan Hatta itu artinya Muhammad Hatta ya adik-adik ya, ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Nomor 4, tuliskan ya ini ya, tuliskan tokoh yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada 3 tokoh yaitu IR Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Jawabannya IR Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kita lanjut ke nomor 5. Tuliskan 3 perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan di lingkungan masyarakat. Ini ada di bukunya ya adik-adik ya. Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang kedua, menghormati orang lain yang sedang beribadah. Yang ketiga, mengembangkan rasa toleransi. Saya ulangi, yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Dan yang kedua, menghormati orang lain yang sedang beribadah. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa toleransi. Kita menuju ke IPA, adik-adik, nomor 1, tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia sebelum memasuki masa remaja. Namanya adalah nomor 1, jawabnya masa anak-anak. Jawabnya saya ulangi, masa anak-anak. Nomor 2, masa pubertas dipengaruhi oleh hormon. Peran hormon tersebut adalah, menurut buku yang saya baca di depan, jawabnya adalah mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Saya ulangi, jawabnya mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Nomor 3, menurut World Health Organization, kayak mana itu bacanya itu? World Health Organization atau dalam kurung WHO, pubertas pada manusia terjadi pada rentang usia, jawabnya adalah 10 sampai 19 tahun. Saya ulangin, 10 sampai 19 tahun. Nomor 4, tuliskan tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, yang pertama adalah bayi, kemudian balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan yang terakhir adalah lansia. Saya ulangi, bayi, lalu menjadi balita, kemudian anak-anak, kemudian remaja, yang terakhir lansia.
Nomor 5, tuliskan perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas. Yang pertama, massa otot semakin bertambah. Yang kedua, tubuh bertambah berat dan tinggi. Yang ketiga, tumbuhnya jerawat. Yang keempat, keringat semakin banyak. Silahkan di stop dulu videonya adik-adik jika saya membacanya dikira terlalu cepat. Kita lanjut ke SBDP ya. Nomor 1, rumus tangga nada diatonis mayor adalah jawabnya 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Saya ulangin 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Nomor 2, jarak nada D ke nada fis adalah jawabnya nomor 2 ya, sorry. Nomor 2, tangga nada diatonis mayor diawali dan diakhiri pada nada C sama dengan Do. C sama dengan Do. Nomor 3, jarak nada D ke nada fis adalah jawabnya lah 2. Nomor 3 ini jawabnya 2. Nomor 4, tuliskan nada-nada yang memiliki jarak setengah pada tangga nada mayor. Jawabnya adalah nada E ke F, kemudian nada B ke C. E ke F dan B ke C. Oke, yang terakhir, gambarkan papan tuts pianika yang menunjukkan nada D pada tangga nada C mayor. Ini adik-adik langsung ke halaman 11 ya adik-adik ya. Di sana ada gambarnya. Saya tidak perlu menggambarkan, silakan adik-adik gambar ulang ini yang ada di halaman 11. Nah, ini yang saya lingkar D-nya di sini adik-adik. Oke, digambar dulu ini semuanya. Setelah itu dikasih kode-kodenya ini. Baru D-nya di sana adik-adik. Nah, oke, sudah ya adik-adik ya. Sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya ya adik-adik ya. Kemudian bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa juga di like dan di komen dengan sopan, dan di share juga kepada teman-temannya agar mereka terbantu untuk mengerjakan soal Bupena jilid 6C tema 6 menuju masyarakat sehat. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.